Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir Aswir dengan nomor BP 211052027 dari karantina Prota dengan dosen pengampu Bu Dr. Yulmi Rayanti SSIMP. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan materi mengenai masalah keamanan pangan, yaitu formalin pada ikan. Keamanan pangan, keamanan makanan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya masih banyak produsen pangan yang menggunakan bahan tambahan berbahaya bagi kesehatan yang sebenarnya tidak boleh digunakan dalam makanan. Formalin pada ikan. Ikan merupakan produk laut yang mengandung asam lemak, rantai panjang, omega 3 atau DHA yang kurang dimiliki bahkan tidak dimiliki produk daratan baik hewani maupun nabati. Dan omega 6 yang berperan amat bermakna dalam pertumbuhan dan kesehatan. Formalin adalah salah satu zat tambahan yang dilarang dalam makanan. Formalin sering ditemukan pada makanan sehari-hari yang dikonsumsi seperti mie basah, ikan segar, ikan asin, tahu, bakso, dan lain-lain. Penggunaan formalin pada ikan segar dimaksudkan untuk memperpanjang umur daya simpannya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012, penggunaan formalin dilarang digunakan pada makanan. Namun, dalam kenyataannya masih ada sekelompok masyarakat yang memanfaatkan formalin sebagai pengawet makanan termasuk produk-produk perikanan. Beberapa hal yang menyebabkan pemakaian formalin meningkat sebagai bahan pengawet makanan antara lain harganya yang jauh lebih murah dibanding pengawet lain. Jumlah yang digunakan tidak perlu sebesar pengawet lainnya. Mudah digunakan dalam proses pengawetan karena bentuknya larutan cair. Dalam waktu pemprosesan, pengawetan dapat lebih singkat, mudah didapatkan di toko bahan kimia dalam jumlah yang besar, dan rendahnya pengetahuan masyarakat produsen tentang bahaya formalin. Kasus keamanan produk perikanan. Berdasarkan hasil penyelidikan Badan POM Republik Indonesia, terdapat sekitar 20 produsen formalin yang menjual formalin ke pasar secara eceran dalam skala besar dan luas, dengan jumlah produksi tidak kurang dari 800.000 ton formalin setiap bulan. Salah satu produsen yang diidentifikasi sanggup memproduksi formalin dalam jumlah yang sangat besar yaitu 4.000 ton setiap bulannya. Sekitar 2.700 ton dipergunakan sendiri, 300 ton diekspor ke Malaysia, dan sisanya sekitar 1.000 ton dijual ke pasar setiap bulan kepada konsumen perorangan, toko kimia, dan industri. Pada tahun 2015, adanya kasus formalin pada ikan laut terjadi di Pantura, Jawa Timur. Dinas Kesehatan atau Dinkes di Kabupaten Bojonegoro menemukan bukti bahwa 5 jenis ikan laut yang diperdagangkan di pasar tradisional di ibu kota Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, positif mengandung bahan pengawet yang berbahaya yaitu formalin. Ikan laut yang diteliti di laboratorium sebagai sampel dan positif mengandung formalin itu tidak saja jenis ikan segar, namun juga ikan yang dipindang. Berdasarkan kasus formalin tahun 2016 terjadi pada produk pangan yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Direktorat Polisi Perairan Laut Polda Sulawesi Selatan menggagalkan peredaran ikan seberat 15 ton mengandung formalin di kapal motor Permata Indah B atau 29 GT saat berada di Pusat Pelelangan Ikan atau PPI Barombong. Setelah diketahui adanya indikasi penyalahgunaan bahan berbahaya, tim lalu mengambil sampel untuk diuji coba laboratorium Polda Sulawesi Selatan dan Barat. Hasil pemeriksaan ikan ini mengandung zat formalin sebanyak 40%. Hasil survei kasus formalin pada ikan di tahun 2018 pada produk ikan di Takengong, Aceh Tengah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah mengandung formalin. Menurut dia, beberapa jenis ikan laut yang dijual di pasar diketahui sudah mengandung formalin. Temuan itu didapat setelah tim unit pelaksana teknis daerah atau PTD laboratorium dan pengujian mutu hasil perikanan DKP Aceh Tengah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hestiningsih dan kawan-kawan tahun 2015, mengidentifikasi kandungan formalin pada produk perikanan laut di pasar tradisional di Kota Semarang. Hasilnya diketahui bahwa dari 31 ikan belanak yang diperiksa, 8 diantaranya positif mengandung formalin. Untuk udang putih terdapat 9 dari 31 sampel yang positif, sedangkan dari 31 cumi-cumi yang diuji, 14 diantaranya positif formalin. Keberadaan formalin pada sampel tidak seluruhnya terdapat di semua pasar untuk masing-masing sampel. Pengujian formalin untuk dilakukan secara kualitatif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.